Sebenarnya bedanya apa sih antara coaching dan counseling? Teman-teman, sebenarnya ada 4 hal sih yang mirip-mirip yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Yang pertama tentu kita bacanya dari kiri ya. Yang pertama tentu counseling. Counseling itu sebenarnya seperti yang tadi saya mention adalah berhubungan dengan masa lalu. Tujuannya adalah untuk healing. Healing itu artinya memperbaiki sesuatu yang menyebabkan orang tersebut menjadi seperti itu. Gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh seorang counselor. Kalau kita lihat yang counseling ini. Ya, counselor ini biasanya psikolog atau psikiatris. Dan di beberapa perusahaan memang disediakan untuk urusan counseling ini. Lalu yang kiri bawah adalah consulting. Consulting itu fokusnya itu adalah mengambil historical masa lalu untuk diterapkan yang bagus-bagusnya di masa depan, gitu ya, atau masa kini dan masa depan. Nah, tapi consulting ini sifatnya itu adalah advice, memberikan nasihat, mau dikerjain boleh, nggak mau dikerjain juga nggak apa-apa. Jadi tergantung dari orang yang menerima advice itu mau atau enggak mengerjakan apa yang di-advise sama si konsultan ini. Ya, konsultan ini biasanya orang yang ahli di bidangnya atau setidak-tidaknya sudah pernah melakukan hal yang di-advise itu sebelumnya. Jadi sudah punya pengalaman. Gitu ya. Lalu saya akan ke kanan bawah, mentoring. Nah, mentoring ini biasanya dilakukan internally oleh yang senior ke yang junior. Ya kan, teman-teman di company-nya pasti ada dong. Saya dimentor nih sama Ibu A, karena Ibu A dulu pernah ngerjain hal ini beberapa tahun gitu. Jadi untuk yang junior, mereka akan dimentor oleh yang senior yang sudah pernah mengerjakan pekerjaan itu sebelumnya. Nah, sifatnya itu adalah panduan teman-teman kalau mentoring. Jadi dia memandu. Step 1 adalah kalian perlu apa, step 2 apa, step 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang kanan atas ini adalah coaching yang akan kita fokus pada hari ini. Coaching ini fokusnya ke masa depan. Nah, cara bekerja coaching ini adalah sebenarnya memanfaatkan potensi maksimal dari orang itu. Jadi dia dirinya sendiri mau nggak menjadi lebih baik, mengembangkan potensi yang ada. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Percuma coachnya sejago apapun. Tapi kalau orang yang nggak mau ya nggak bisa. Jadi orangnya harus mau dulu untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, untuk coaching ini difasilitasi oleh seorang coach, teman-teman. Gitu ya. Nah, teman-teman, tadi saya mention counseling. Kenapa penting gitu ya? Karena sebenarnya konseling itu tuh kita bacain dulu ya, itu adalah bimbingan dari seorang ahli yang melibatkan metode psikologis. Jadi kayak kasih pengarahan, penyuluhan, bantuan yang diberikan oleh seorang konselor. Seperti yang tadi saya bilang bahwa konselor itu biasanya seorang psikolog atau psikiatris. Gitu ya. Kenapa konseling ini saya mention dan bukan mentoring dan bukan consulting? Karena biasanya teman-teman yang tadi juga kita ngomongin di sesi pertama, orang itu menjadi seperti sekarang ini misalnya dia baperan gitu ya. Itu biasanya tuh ada historicalnya. Misalnya dia pernah trauma di pekerjaan sebelumnya atau di kantor sebelumnya. Sehingga menyebabkan dia seperti itu. Nah, diperlukanlah seorang konselor untuk mencari tahu dia tuh kenapa sih bisa gitu, ya kan? Apa yang diperlukan sehingga dia bisa, istilah kasarnya itu adalah melupakan masa lalu dan bergerak ke masa yang akan datang. Ya, kayak gitu. Jadi konseling ini memang kadang-kadang berpengaruh terhadap kinerjanya si karyawan yang bermasalah ini.
Kalau Kak Rizwan nanyanya gini, coachnya HR sendiri boleh ya Bu? Atau harus dari lembaga luar? Boleh, HR sendiri. Biasanya ada HR yang memang disekolahin untuk jadi coach sama company-nya. Nanti kita lihat ya, ada tuh yang tadi saya mention kan ada beberapa juga, jadi bisa dicari tahu juga itu seperti apa, metodenya apa, cara bekerjanya seperti apa. Nah, setelah kita lihat konsep konseling, kita mau lihat yang kita mau bahas hari ini sih, konsep coaching. Kan kita sering tuh dengar, coaching tuh apa sih sebenarnya? Gue dipanggil nih, gue mau di coaching. Udah takut nggak sih kalau dengar kata itu biasanya? Nah, ini nih bener katanya Kak Rizwan. Jadi HR banyak dimusuhin karyawan ya Bu, mau coaching karyawan langsung dimusuhin. Nah, itu adalah sebenarnya pendapat yang salah nih selama ini. Jadi karyawan yang mau di coaching itu belum tentu karyawan yang bermasalah aja tuh Kak Rizwan. Bisa juga karyawan mau di coaching karena dia mau dipromot. Jadi dia lagi dipersiapkan untuk posisi yang lebih tinggi sehingga dia perlu di coaching. Jadi nanti kamu tuh akan menempati satu posisi yang scope atau tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Sehingga kamu tuh perlu mempersiapkan diri untuk belajar hal-hal baru mengenai scope yang sebelumnya belum pernah kamu kerjain. Ya, teman-teman. Jadi HR ini juga perlu tahu bahwa coaching ini nggak melulu sesuatu yang nyeremin banget sih gue dipanggil nih gitu. Nggak gitu loh. Ya, nah makanya sebagai HR, sebagai leader, teman-teman tuh perlu kasih tahu sih ke si karyawan lain bahwa coaching ini sebenarnya betul. Sebagian kalau misalnya bermasalah kita panggil, tapi sebagian juga karena mereka itu justru mau dipromosi loh. Ya. Nah, persepsi itu yang perlu teman-teman sampaikan ke si karyawan lainnya. Sehingga nanti kalau misalnya sebagai HR saya panggil, biasa aja kale. Iya, betul. Karena image karyawan coaching itu pasti bermasalah yang mari kita lurusin mulai sekarang. Belum tentu. Karena dulu saya juga punya pendapat kayak gitu loh Kak Rizwan. Sebelum saya mengenal si dunia coaching ini. Tapi kan dengan berkembangannya waktu dan coaching ini dipakai oleh banyak sekali company sehingga berguna gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan cuman yang bermasalah aja yang di coaching, tapi juga yang mau dipromot seperti yang tadi saya bilang tadi. Nah, masuk ke konsep coaching. Ini yang saya merahin itu dibaca dengan benar-benar ya teman-teman. Jadi bentuknya kemitraan antara coach, jadi yang melakukan coaching dan coachee. Jadi istilahnya ada coach dan ada coachee. Coachee itu adalah orang yang mau kita coaching, gitu ya. Untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional itu juga saya merahin. Memaksimalkan potensi pribadinya orang itu ya. Dan profesionalnya orang itu. Caranya adalah dengan menstimulasi dan melakukan eksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Proses kreatif itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan art ya teman-teman. Jadi bukan artis. Jadi kreatif itu adalah misalnya gini, menemukan cara lain yang lebih baik, yang lebih cepat, yang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk orang tersebut. Jadi proses kreatif untuk pekerjaan orang itu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya nih kalimatnya tuh kelihatannya sederhana tapi justru inti dari coaching ini adalah hal-hal ini. Memaksimalkan potensi pribadi dan profesional orang tersebut loh. Jadi pada waktu kita ngomongin karyawan bermasalah berarti kan dia belum memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya dia dong ya kan. Oke. Atau dia tuh sebenarnya pengen tapi nggak tahu caranya gimana.
Nah, si coach ini tentu adalah mitranya si orang-orang itu sehingga dia bisa maksimal kerjanya. Terus kan teman-teman nanya dong sebagai HR dan sebagai leader, emang kalau udah maksimal kenapa? Berarti kan company-nya tumbuh kan, berkembang kan, karena semuanya berprestasi nih. Ya dong. Semuanya berprestasi, semuanya perform dengan baik. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita ngomongin ada 4 hal tuh. Ada coaching, ada mentoring, ada consulting, ada counseling. Nah, ini sih bedanya. Kalau yang sebelah kanan kita bacanya gini nih, counseling itu adalah ada something yang dysfunction. Ada traumanya yang tadi saya mention. Ya kan? Atau bahkan ada abusion di masa lalunya dia. Abusion ini nggak melulu fisik ya teman-teman. Kan bisa juga dari kata-kata, dari bahasa. Dibully kalau anak zaman now. Dibully pakai kata-kata. Dibully pakai kata-kata oleh bosnya yang dulu. Ini contoh, kan bisa gini. Katanya kamu lulusan terbaik. Jadi kayak gini aja prestasi yang bisa kamu kasih ke company ini. Itu abusion bukan? Ya. Nah, kalau itu dialami sama si karyawan terus-menerus dalam waktu yang lama, itu dia akan trauma. Ya. Lalu dia akan demotivasi. Lalu dia akan berpikir, ya udahlah gue begini aja. Pokoknya diem-diem aja. Yang penting gue selamat. Oke. Nah, setelah dia pindah ke company yang baru, pemikiran atau mindset itu tuh terbawa dan dilakukan terus sama dia. Padahal mungkin dia berpotensi loh teman-teman. Ya kan? Berpotensi untuk memajukan dirinya dan untuk memajukan company-nya. Gitu. Jadi perlu ada sesuatu yang dilakukan sehingga tahu kenapa sih orang-orang tersebut punya kelakuan kayak gitu. Ya. Nah, sementara coaching ini sebenarnya memang fokusnya lebih ke masa kini dan masa yang akan datang. Artinya, apa sih yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa berkembang menjadi something yang better. Nah, perlulah seorang coach untuk memandu atau menjadi mitra dari saya sehingga saya tahu nih potensi saya nih belum sepenuhnya berkembang. Saya bisa berkembang menjadi lebih baik, lebih kuat, dan bisa perform sesuatu yang more. Ya, jadi teman-teman coaching ini kalau kita lihat ya memang lebih sering dipakai untuk urusan leadership di perusahaan, untuk business development, untuk special skills yang diperlukan, yang tadinya kita nggak tahu ternyata dia jago banget, ternyata dia bisa banget, ternyata dia bisa perform banget, kayak gitu ya. Nah, jadi coaching itu ya memang lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan diri atau pengembangan suatu perusahaan. Tapi ya persamaannya banyak yang ada di tengah-tengah ini. Mengoptimalkan skills, lalu strengths-nya ada di mana, transisinya tuh seperti apa dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Iya tuh Kak Rena bilang kebanyakan langsung merasa aku kena mental atau toxic banget nih perusahaan instead of mikirin apa yang bisa diimprove dan dirinya sendiri dan gimana caranya. True, tapi gini, kena banget nih gue mentalnya gitu ya. Tapi sebenarnya saya sebagai karyawan saya masih perlu nggak sih kerja di sini? Ya, peran si coach itu kan jadi penting untuk menanyakan ke orang tersebut, sebenarnya kamu tuh masih perlu nggak sih kerja di sini? Kalau iya, jawabannya berarti kan kontribusinya ada di mana?
Kalau kamu nggak kontribusi, ini perusahaannya kan juga nggak berkembang. Berarti kamunya juga nggak mendapatkan penambahan dong ya. Karena perusahaannya nggak berkembang. Sementara kamu adalah bagian dari perusahaan yang perlu memberikan kontribusi sehingga perusahaannya grow. Jadi sebetulnya balik lagi sih ke goals-nya pribadi orang-orang itu. Dia kerja mau ngapain? Cari duit. Kita semua begitu kan? Tapi cari duit doang. Nggak mau menjadi something more. Ya kan? Kan manusia tuh ingin berimprove dong ya. Nggak cuman ada di situ terus. Pengen berbuat sesuatu yang lebih baik. Pengen ada potensi diri yang lebih baik yang bisa dikembangkan sehingga memberikan kontribusi kepada perusahaan yang in the end akan balik ke orangnya loh. Bener gak? So teman-teman sebagai leader, sebagai HR yang penting itu tahu sebenarnya orang-orang itu tujuannya ngapain sih kerja. Oke? Back to personal goals itu jadi penting.